jalani, menikmati janji-janji Tuhan, tapi kadang kita sendiri nggak sadar kalau kita sedang ngejalanin itu, karena kita lupa bahwa bahkan Tuhan aja pernah janji, atau kita bahkan lupa sama doa-doa yang pernah kita omongin. That's why menurut aku sangat important ya, sangat penting untuk yang namanya kita tuh nulis semua visi yang Tuhan kasih. Jadi setiap awal tahun atau kayak sebulan sebelum awal tahun, jadi di Desember, aku membiasakan diri untuk puasa dan berdoa, karena aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya rencana buat setiap kita di setiap waktu, terutama di awal tahun. Jadi aku pakai momentum awal tahun untuk aku mencari Tuhan, aku berdoa, aku mau tahu Tuhan punya visi apa buat aku di tahun ke depan. I have been doing it, aku udah ngelakuin itu dari tahun I think SMA, jadi way back sebelum 2020, dan I'm so happy that apa yang terjadi dalam hidupku semuanya ya karena campur tangan Tuhan, dan dari hal yang sebelumnya didoakan Tuhan benar-benar hadir, dan Tuhan benar-benar ngelakuin hal-hal yang impossible itu. Nah, buat kalian, aku juga mau nyaranin, ini nggak telat di tanggal berapapun kalian nonton video ini, yang paling penting adalah untuk berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, cari Tuhan, berpuasa juga, berdoa dan puasa, untuk kemudian nanya ke Tuhan, Tuhan mau ngomong apa ke aku buat hari-hariku ke depan, mungkin buat season ke depan di hidup aku. Dan setelah kamu berdoa dan kamu ngerasa kayak Tuhan ngomong kamu mungkin lewat firman, mungkin lewat hal-hal tertentu yang misal kamu dengar sesuatu dan kamu ngerasa kamu dapat rema di situ, dan kamu terus dapat konfirmasi dari Tuhan, entah Roh Kudus dalam diri kamu seperti memberikan konfirmasi tentang itu, atau kamu sendiri kayak kamu yakin bahwa oh kayaknya Tuhan mau aku berjalan ke arah sini. Nah, those things please write it, tolong ditulis, dan dari situ kamu akan lihat nanti setelah tahun-tahun yang lalu, kamu akan lihat gimana ini benar-benar kejadian dalam kehidupan kalian. Misalnya kayak aku suka nulisnya kayak gini, kayak Tuhan bilang bla 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 bla, atau kayak ada ayat-ayat tertentu yang merema di hati aku. Kenapa kok kita harus tulis? Kenapa kok kita harus ngelakuin ini? Ada di ayatnya tuh di Habakuk, di mana kita harus melihat untuk penglihatan-penglihatan itu harus ditulis di lolo batu, kalau zaman sekarang ya ditulis gitu, supaya apa? Karena itu jadi pengingat. Di Habakuk dibilang kayak gini, karena penglihatan itu akan datang pada waktunya, dia tidak akan nggak kejadian gitu, bahwa walaupun mungkin lambat, walaupun mungkin nggak sesuai waktunya kita, tapi penglihatan visi dari Tuhan itu akan tetap terjadi. Jadi penting untuk kita untuk nyatet, supaya kita juga bisa ingat gitu loh. Kenapa sih manusia kebanyakan tuh suka yang namanya lupa sama Tuhan, kadang suka ngerasa Tuhan nggak pernah nolong, karena dia lupa sama hal-hal yang Tuhan sudah pernah kerjakan dalam hidup dia, yang bahkan hal-hal yang impossible gitu. Jadi I encourage you guys untuk mulai nulis visi kalian, dan jadi ini kebiasaan ke depannya, supaya kalian terus punya memorial gitu sama Tuhan, perjalanan kalian selama ini sama Tuhan kayak gimana, dan gimana ini bisa jadi berkat ke depannya. Kalian bakal lihat tuh buku-buku, aku punya banyak banget buku, tapi I only have this one in my hand from last year, di mana kalian akan lihat, wah gila, Tuhan tuh udah jalan sama aku tuh sejauh ini. Dan lebih dari itu, hal-hal yang dulu aku anggap nggak mungkin banget, mungkin kalian tulis di hari aku ini tapi kayak nggak mungkin bla bla, itu benar-benar kejadian, it came to pass. You will see God in it. So be blessed, please do this, karena ini pasti akan jadi berkat buat kalian. Be blessed, God bless you. Jangan lupa kirim video ini ke teman kalian, dan subscribe for more video like this. Bye bye.